gelarnya Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Itu tak sebut satu guru-gurunya, guru sufinya saja itu ada 55 orang sufi besar. Dia tidak bikin torekot tertentu, tapi nanti para pengikutnya, murid-muridnya, orang yang suka dengan ajaran-ajarannya mendirikan satu aliran, satu torekot yang dikenal dengan nama Akbariyah. Diambil dari gelarnya Syekhul Akbar. Jangan salah, dalam sejarah Islam ada dua nama Ibnu Arabi. Kadang-kadang Ibnu Arabi yang ini dikasih Ibnul Arabi, tapi kadang-kadang juga tidak dikasih, karena memang ada dua orang yang sama-sama namanya Ibnu Arabi, yang sama-sama sufi sebenarnya. Meskipun Ibnu Arabi yang satunya awalnya adalah pejabat pemerintahan di Andalusia. Awalnya adalah qadhi, ahli fikih. Cuma terus kemudian keluar dari pemerintahan dan jadi sufi. Cuma yang dimaksud bukan yang itu. Yang kita maksud hari ini adalah Ibnu Arabi At-Ta'i Al-Hatimi, yang dikenal nanti mempopulerkan ajaran Wahdatul Wujud. Oke, bismillah, kita cari hikmah dari pikiran-pikirannya Ibnu Arabi. Saya tidak akan masuk terlalu jauh ke kontroversinya. Kita lihat modus berpikirnya Ibnu Arabi. Yang pertama, katanya Ibnu Arabi, pengetahuan itu ada 3 jenis. Kalau di Ibnu Arabi bukan bayani, irfani, burhani. Enggak. Katanya Ibnu Arabi ada, yang pertama ada ilmu akli, yang kedua ilmu akhwal, dan yang ketiga ilmu asror. Yang pertama ilmu akli. Kalau bayani, irfani, burhani, ya bayani dan burhani itu ilmu akli. Dua-duanya pakai akal. Jadi pengetahuan yang sifatnya empiris dan rasional. Biasanya kan orang membaginya empiris sendiri, rasional sendiri. Kalau di Ibnu Arabi enggak lah. Pengetahuan empiris dan rasional itu ya sama aja. Apa ada empiris murni tanpa rasio? Enggak ada. Rasio murni tanpa bekal empiris tidak akan bisa. Akal murni itu kan nggak jalan, dan itu kan sudah dibuktikan oleh Immanuel Kant. Mikir itu harus sintesis, ada bahannya dan akal jadi alatnya. Dan dua-duanya itu yang oleh Immanuel Kant disebut ilmu akli. Ini tidak bisa dipertentangkan, itu satu wilayah kok. Maka diskusi mana lebih penting Al-Quran sama akal itu tidak relevan. Kenapa? Dua-duanya dipakai. Kamu baca Quran nggak pakai akal ya tidak bunyi, ya kan? Lah kamu pakai akal nggak ada Qurannya loh. Yang kamu pikir apa? Sumbernya, sumber berpikirnya apa? Jadi dua-duanya harus dipakai. Mana yang lebih tinggi? Nggak ada yang lebih tinggi, sama-sama butuh. Quran akan diem kalau akalnya nggak dipakai. Gitu loh. Akal juga akan tidak jelas kalau orientasinya tidak ada Quran. Dan dua-duanya kalau di Ibnu Arabi itu ilmu akli, diperoleh lewat akal. Yang kedua ilmu ahwal. Nah ini menarik lagi. Kalau biasanya kayak di Surawadi kemarin, akhwal sama asror itu jadi satu. Intuisi sama ilmu laduni itu ya bodoh. Intuisi itu alatnya, laduni itu sumbernya. Tapi kalau di Ibnu Arabi enggak, ya beda dong. Kalau akhwal itu ilmu tentang rasa, ilmu tentang intuisi. Sumbernya nggak selalu hal-hal transenden, nggak selalu dari Allah. Jadi ini tidak akal, ini ilmu yang harus direct experience, dialami langsung. Validitasnya lebih tinggi daripada ilmu akli. Gitu loh.
Ilmu akli itu kamu punya teori bahwa gula itu manis, terus kamu baca buku teori tentang gula. Itu ilmu akli. Tapi ilmu ahwal, untuk tahu gula itu manis, terus kamu minum teh yang ada gulanya. Nah, rasanya manis ya. Nah, ini ilmu ahwal. Aku ngerti dewe wong tak minum sendiri. Itu ilmu ahwal. Sifatnya intuitif. Kamu kan belum naik haji, maka pengetahuanmu tentang Mekah, tentang Madinah itu ilmu akli. Tapi mereka yang sudah nyampe sana itu ilmu ahwal. Sudah ngalami sendiri, sudah mengalami penyaksian batin, sudah merasakan. Validitasnya di atas ilmu akli. Apa sih cinta itu? Terus kamu baca buku tentang cinta, nyari puisi-puisi tentang cinta. Itu ilmu akli. Kalau ingin naik kelas ilmu ahwal, pacaran saja, kamu akan ngerti, oh kayak gini tuh jatuh cinta itu. Nah, derajatnya lebih tinggi. Kalau ilmu akli kamu bisa nulis puluhan buku tentang cinta, tentang macam-macam yang ada hubungannya dengan kasih sayang. Tapi mereka yang ngalami langsung itu lebih direct experience. Validitasnya lebih tinggi. Demo itu dahsyat loh Pak, luar biasa gairahnya. Kamu yang nggak demo nggak ngerti enaknya, makanya kamu nggak mau demo. Mereka yang demo yang ngerti. Ya meskipun kamu kok di mana sih Pak enaknya demo, wong dikejar-kejar, dilempari dianu. Ya tanya mereka yang ngalami, kayak gimana sih rasanya demo itu, dan penjelasan mereka lebih valid, mereka ngalami langsung. Coba kamu tanya besok wawancara, apa enaknya demo, kan itu. Kalau bagi kamu yang nggak demo kan, tiwas capek, golek susah, mesti gitu. Mungkin mereka punya argumentasi sendiri yang beda dengan kalian. Kamu yang sudah ngerti dikit-dikit tentang filsafat, sudah ngalami filsafat, kan kesanmu tentang filsafat beda dengan yang nggak ngerti filsafat. Nah ya, nggak ngerti filsafat, alah filsafat kurang kerjaan, kurang gawean, mikir gampang-gampang dibikin susah, kan gitu kesannya orang. Tapi kamu yang ngerti filsafat kan enggak gitu. Kenapa kok enggak gitu? Karena kamu sudah ngalami sendiri. Itu ilmu ahwal. Jadi kalau ada penjelasan apapun, coba kamu cek itu ilmu akli apa ilmu ahwal. Kalau ada orang ngomong feminisme, ngomong anti radikalisme, ngomong itu ilmu akli apa ilmu ahwal. Jangan-jangan ngomong feminisme, kesetaraan perempuan dan laki-laki, tapi di rumah istrinya dimarahi tiap hari, ya kan? Kalau ada apa-apa, pantas perempuan, memang gitu caranya. Cuma begitu di kelas ngomongnya feminis. Nah itu berarti ilmu akli, bukan ilmu ahwal. Feminisme adalah ilmunya, tapi bukan hidupnya. Nah, mungkin sampai detik ini filsafat bagi kalian masih ilmu akli, masih berjarak. Tapi kalau bisa ilmu ahwal, alami sendiri, hayati hikmah-hikmah yang ada di pikirannya para filosof, biar lebih valid. Dan ada pengetahuan level yang ketiga yang disebut ilmu asror. Kalau ini bukan akli, tapi ahwal yang sumbernya bukan upayamu. Rasa, tapi bukan kamu yang mengupayakan rasa itu. Kamu cuma menunggu, kamu pasif. Ya kalau di tasawuf kan ini batin yang jernih, yang dilimpahi pengetahuan oleh Allah, jiwa yang bersih, yang dijajari oleh Allah. Makanya disebut min laduni. Ladun itu kan jajar, dari sisinya Allah. Kalau Allah sudah ada dalam dirimu, wong Allah itu segala sesuatu, maka kamu ngertilah segala sesuatu. Para wali, para nabi, itu ilmunya di level ilmu asror. Nggak sekedar, dia nggak ngalami, tapi ngerti. Sama dalamnya dengan akhwal. Makanya kadang-kadang nabi itu kan bisa nebak masa depan.
besok di akhir zaman masjid bangunannya megah tapi orangnya nggak ada. Itu kan ilmu asror.